Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Dampak buruk dari flexing pada media sosial. Kita sering mendengar tentang flexing, terutama di media sosial. Hari ini kita akan membahas tentang dampak negatif dari flexing pada remaja dan bahkan pada diri kita sendiri. Pelonggaran media sosial adalah saat orang memamerkan pencapaian, harta benda, atau gaya hidup mereka dengan cara yang menekankan kekayaan, kesuksesan, atau status. Perilaku ini sering terlihat pada postingan yang menyoroti barang-barang mewah, liburan eksotis, makanan mahal, dan tanda-tanda kemakmuran dan kesuksesan lainnya. Dampak dari pelenturan media sosial bisa sangat signifikan, baik bagi orang yang melakukannya maupun orang yang melihat kontennya. Flexing atau pamer di media sosial mengacu pada pamer di media sosial yang melibatkan menampilkan kekayaan, prestasi, harta benda, atau cara hidup Anda untuk memberi kesan pada orang lain. Perilaku ini terlihat jelas di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, di mana individu berbagi foto, video, dan kabar terkini mengenai harta benda mewah, perjalanan, kesehatan, dan banyak lagi. Berikut beberapa aspek penting dalam pamer di media sosial. Nilai dan persepsi. Beberapa individu memamerkan prestasi mereka untuk menarik perhatian, mencari validasi, atau memicu kecemburuan di antara penontonnya. Perilaku ini mungkin merupakan strategi untuk membangun identitas unik atau meningkatkan kepercayaan diri. Sehingga menimbulkan penafsiran bahwa meskipun ada yang mengartikannya sebagai promosi diri yang tidak bersalah atau reputasi atas prestasi, ada pula yang menganggapnya egois, mencolok, atau kurang empati, terutama jika hal itu tampak memamerkan kelebihan dengan cara yang tidak bijaksana. Jenis flexing di media sosial. 1. Kekayaan materi, berbagi visual kendaraan mewah, pakaian desainer trendy, rumah mewah, dan gadget premium, atau barang mewah lainnya. 2. Pengalaman, menampilkan foto dan video dari perjalanan mewah, pesta eksklusif, atau hidangan gourmet di restoran dan hotel kelas atas. 3. Penampilan fisik, berfokus pada pencapaian kebugaran, bentuk tubuh yang kencang untuk pria, dan peningkatan kecantikan atau kosmetik untuk wanita. 4. Prestasi, menyoroti pencapaian profesional, keberhasilan akademis, atau kemenangan pribadi. Berikut adalah beberapa aspek dan efek utama dari flexing media sosial. Efek psikologis pelaku. 1. Mencari pengakuan, berbagi postingan yang berlebihan atau luar biasa dapat mengakibatkan pencarian validasi dari suka, komentar, dan pengikut, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan diri dan status sosial seseorang. 2. Selalu ingin dapat pengakuan, penguatan positif yang terus-menerus dapat menyebabkan ketergantungan pada media sosial untuk validasi, menyebabkan individu membagikan konten yang lebih berlebihan untuk mempertahankan tingkat persetujuan yang sama. 3. Menjalani fasad, dorongan untuk menggambarkan kehidupan tanpa celah dapat mengakibatkan keterpisahan dari kenyataan, di mana fokusnya beralih ke penampilan daripada keaslian. 4. Dampak positif pelaku flexing antara lain dapat meningkatkan kepercayaan diri pembuat poster atau konten di sosial media dan menginspirasi orang lain untuk mencapai prestasi serupa. Efek psikologis pada pemirsa, orang yang lihat atau penonton. Banyak orang melihat akan membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan yang tampaknya tanpa celah yang digambarkan di media sosial, sehingga dapat menimbulkan perasaan tidak mampu, cemburu, sedih, iri hati, dan cemas pada orang yang melihatnya. Hal ini juga dapat menetapkan standar yang tidak realistis dan memicu budaya perbandingan. Paparan terus-menerus terhadap demonstrasi atau flexing pencapaian yang dibuat dengan hati-hati dan berlebihan dapat membentuk harapan yang tidak realistis tentang kehidupan, prestasi, dan kepuasan. Dengan banyaknya postingan yang viral mungkin tidak mewakili kehidupan nyata seseorang secara akurat. Mereka biasanya menyoroti momen-momen terbaik sambil mengabaikan tantangan dan kekurangan. Beberapa orang bahkan melakukan tindakan ekstrim dengan mengatur foto mereka, meminjam sesuatu, atau menerapkan filter dan pengeditan untuk membuat postingan mereka terlihat lebih baik. Flexing di media sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap budaya, mempengaruhi tren, perilaku konsumen, dan hubungan sosial.
Tren ini mungkin mengarah pada fokus materialistis atau dengan bahasa gaulnya matre, yang mengutamakan penampilan dibandingkan hubungan yang tulus dan nilai-nilai penting. Tekanan untuk mengikuti tren online dapat mendorong individu ke arah konsumerisme yang berlebihan, meskipun hal tersebut membebani keuangan mereka. Efek sosial. 1. Materialisme. Pamer di media sosial dapat mendorong pola pikir materialisme, menghubungkan pencapaian dan kegembiraan dengan harta benda dan penampilan. 2. Stres remaja. Tekanan terhadap generasi muda yang mudah terpengaruh dapat mengakibatkan mereka merasa terdorong untuk mencapai dan menunjukkan tingkat kesuksesan yang sebanding, sehingga menimbulkan kecemasan dan aspirasi yang tidak dapat dicapai. 3. Kesenjangan kekayaan. Menampilkan kekayaan dan kemewahan yang berlebihan dapat memperburuk persepsi kesenjangan ekonomi dan menambah ketegangan sosial. Mengurangi dampak negatif. 1. Penting untuk mendidik masyarakat tentang bagaimana media sosial dipilih dengan cermat dan dapat memberikan dampak negatif. 2. Kita harus mempromosikan konten yang lebih asli dan kurang dipilih dengan hati-hati agar media sosial menjadi tempat yang lebih baik. 3. Bersikap penuh perhatian dan bersyukur dapat membantu kita fokus pada pencapaian kita sendiri tanpa mencari persetujuan orang lain. Flexing media sosial dapat sangat memengaruhi harga diri masyarakat, kebiasaan konsumen, dan interaksi sosial. Penting untuk mengenali dan mengatasi konsekuensi dari perilaku ini untuk mendorong komunitas online yang lebih tulus dan positif. Memamerkan harta benda atau kekayaan di media sosial dapat berdampak signifikan baik pada orang yang melakukan hal tersebut maupun orang yang melihatnya. Berikut ini dampaknya. Dampak negatif flexing dan media sosial. Melihat liburan mewah, mobil mewah, dan pakaian rancangan desainer lain di media sosial terkadang membuat kita merasa hidup kita sendiri tidak begitu menarik. Hal ini mungkin memicu perasaan cemburu, tidak puas, dan tidak aman. Terjadi tekanan psikologis pada diri kita yang terpapar oleh konten tersebut. Media sosial seringkali hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang, sehingga menciptakan pandangan yang tidak realistis mengenai kekayaan dan kesuksesan. Hal ini dapat membuat kita percaya bahwa orang lain menjalani kehidupan yang lebih memuaskan, yang dapat memicu ketidakbahagiaan kita. Terjadi proses membanding-bandingkan diri dengan konten yang dilihat. Mencoba mengikuti gaya hidup mewah yang kita lihat di internet melalui media sosial dapat merusak harga diri kita. Kita mungkin merasa tertekan untuk mengeluarkan uang yang sebenarnya tidak kita miliki hanya untuk mempertahankan citra tertentu. Selain dikarenakan butuh pengakuan atau ingin tampak wah dari orang lain melalui media sosial atau follower. Budaya pamer harta benda dapat mendorong materialisme, di mana kita mengutamakan sesuatu dibandingkan pengalaman dan hubungan. Hal ini dapat mengakibatkan kebiasaan keuangan dan utang yang tidak sehat, seperti pinjol atau pinjaman online atau terjerumus ke dalam perjudian online. Biaya gaya hidup melebihi kemampuan finansial sendiri. Dampak positif flexing. Pada tingkatan rendah. 1. Inspirasi. Menyaksikan kesuksesan orang lain dapat menginspirasi individu untuk berusaha dan mencapai cita-citanya. 2. Promosi diri. Menampilkan prestasi dapat berfungsi sebagai strategi bagi influencer dan perusahaan untuk membangun identitas merek yang unik dan menarik pendukung atau klien. Sehingga pemasaran dari jasa atau produk dapat mudah dilakukan ketika kita memiliki banyak followers di media sosial. Hal ini terkait dengan self-branding dari pemilik akun sosial media sendiri. 3. Ada pula flexing terkait dengan kesehatan. Flexing otot ini bisa menginspirasi orang untuk berolahraga, agar tubuh sehat. Ada pula flexing dengan makanan sehat ini juga menginspirasi dengan gaya hidup real food, bukan junk food. Penting untuk diingat. 1. Media sosial seringkali menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang, bukan gambaran keseluruhannya. Jadi ketika orang sukses tidak diperlihatkan derita dan tangis perjuangan yang dilaluinya. Ketika di media sosial hanya kebahagiaan yang dibagikan. 2. Tetap fokus pada tujuan dan kesuksesan diri sendiri, daripada terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. 3. Jangan ragu untuk berhenti mengikuti akun-akun yang membawa hal-hal negatif ke dalam hidup Anda. Berani untuk stop atau unfollow, atau blok akun yang tidak bermanfaat atau memberikan dampak buruk. 4. Jika Anda mendapati diri Anda pamer secara online, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan apakah Anda melakukannya untuk berhubungan dengan orang lain atau hanya mencari pengakuan dari orang lain. Kira-kira,
Apakah itu adalah sesuatu yang Anda inginkan? Dampak pamer media sosial pada remaja. Media sosial dapat memberikan dampak negatif pada remaja karena mereka masih dalam tahap perkembangan dan mudah terpengaruh. Berikut adalah beberapa efek samping yang harus diwaspadai. Efek psikologis. 1. Paparan terhadap kehidupan teman-teman yang sempurna di media sosial dapat membuat remaja merasa tidak mampu dan menurunkan harga diri mereka ketika mereka membandingkan diri mereka dengan standar tidak realistis yang ditetapkan oleh orang lain secara online. 2. Mencoba untuk tetap menampilkan pencapaian dan kebahagiaan di media sosial dapat memperburuk masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, terutama yang disertai dengan rasa takut ketinggalan, atau biasa disebut FOMO. 3. Standar tubuh yang tidak realistis yang dipertontonkan di media sosial dapat menyebabkan remaja memikirkan masalah citra tubuh, yang berpotensi menyebabkan gangguan makan dan masalah kesehatan lainnya karena mereka membandingkan diri mereka dengan citra orang lain yang tampak sempurna. Efek perilaku. 1. Beberapa remaja mungkin melakukan perilaku berisiko atau tidak pantas, seperti penyalahgunaan narkoba atau aksi berbahaya, agar dapat menyesuaikan diri dengan teman sebayanya dan mendapatkan persetujuan sosial. Mereka bahkan mungkin membagikan aktivitas tersebut di media sosial. 2. Remaja mungkin merasa perlu membeli barang-barang mahal agar bisa mengikuti apa yang mereka lihat di internet, sehingga menyebabkan kebiasaan konsumen yang tidak sehat dan membebani keluarga mereka secara finansial. 3. Menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial dapat menyita tugas sekolah dan aktivitas lainnya, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan prestasi akademik. Efek sosial. 1. Media sosial dapat memperkuat tekanan teman sebaya, menyebabkan remaja yang tidak dapat mengikuti tren menghadapi perundungan dan pengucilan, baik secara online maupun dalam kehidupan nyata. 2. Memprioritaskan penampilan dan materi dapat mengakibatkan hubungan dangkal yang berfokus pada status daripada hubungan sejati dan kepercayaan umum. 3. Paradoksnya, upaya untuk terlihat aktif dan berprestasi secara sosial dapat mengakibatkan isolasi sosial yang nyata, karena remaja mungkin menghabiskan lebih banyak waktu online daripada berinteraksi secara langsung. Efek kognitif. 1. Terus-menerus melihat gaya hidup yang sempurna dapat menimbulkan harapan yang tidak realistis terhadap kehidupan dan kesuksesan, sehingga menyebabkan remaja memiliki pandangan yang menyimpang tentang apa yang dapat dicapai dan normal. 2. Kecepatan media sosial yang cepat dan dorongan terus-menerus untuk memeriksa pembaruan dapat memengaruhi rentang perhatian dan fokus, sehingga sulit berkonsentrasi pada tugas dalam jangka waktu lama. Bagaimana orang tua dapat mengurangi efek flexing media sosial pada remaja? Berikut adalah beberapa cara orang tua dapat membantu meminimalkan dampak pamer media sosial terhadap remaja mereka. Simak tips berikut ini. A. Komunikasi terbuka. 1. Mulailah mengobrol, lakukan percakapan dengan anak remaja Anda tentang media sosial dan gagasan tentang fleksibilitas. Tanyakan tentang bagaimana reaksi mereka ketika melihat orang lain melakukan peregangan secara online. 2. Sediakan lingkungan yang mendukung, dorong mereka untuk secara terbuka mengungkapkan emosi negatif apapun yang mungkin mereka rasakan akibat media sosial. 3. Tekankan empati, dengarkan tanpa menghakimi dan berusahalah melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. 4. Bicara tentang penggunaan media sosial, lakukan diskusi terbuka tentang media sosial. Tanyakan kepada anak remaja Anda tentang pengalamannya, apa yang disukainya, dan apa masalahnya. 5. Bedakan realitas dari persepsi. Klarifikasi bahwa media sosial seringkali menampilkan versi realitas yang menyimpang. Diskusikan bagaimana orang biasanya berbagi momen terbaik mereka dan mungkin membesar-besarkan pencapaian dan harta benda mereka. B. Tetapkan batasan. 1. Tetapkan batasan penggunaan perangkat. Pastikan ada pedoman yang jelas tentang berapa banyak waktu yang dapat dihabiskan di media sosial. Dorong waktu istirahat dan pastikan ada waktu untuk hobi dan aktivitas lain. 2. Awasi perilaku online, pantau aktivitas media sosial remaja Anda tanpa mengganggu privasinya. Pertimbangkan untuk menggunakan fitur kontrol orang tua untuk melacak tindakan online mereka jika diperlukan. 3. Sesuaikan feed Anda. Coba ikuti hanya teman dekat atau sesuaikan pengaturan privasi untuk melihat konten yang lebih semangat dan relevan di media sosial. 4. Menjauh dari gadget. Dorong istirahat secara teratur dari media sosial untuk fokus pada interaksi dan pengalaman kehidupan nyata.
C. Berpikir kritis tentang media sosial. 1. Mari ngobrol tentang konten yang dipilih sendiri. Media sosial terkadang dapat memberikan gambaran sempurna yang tidak selalu sesuai dengan kehidupan nyata. 2. Temukan penggambaran yang tidak realistis. Bimbing anak remaja Anda dalam membedah konten online untuk membedakan mana yang asli dan mana yang telah diubah. 3. Mendukung pelacakan profil yang membangkitkan semangat, memotivasi mereka untuk mengikuti akun yang membangkitkan semangat, mendorong kebiasaan sehat, atau merayakan berbagai perspektif. D. Mendorong perilaku online yang positif. 1. Dukung akun positif. Menginspirasi orang lain untuk mengikuti akun yang berbagi pesan semangat, materi pendidikan, dan pengalaman otentik. 2. Hindari perbandingan negatif. Bantu mereka berkonsentrasi pada kemajuan dan kesuksesan pribadi daripada mengukur diri sendiri dengan orang lain. E. Menumbuhkan harga diri dan kepercayaan diri. 1. Tunjukkan kualitas terbaik dirinya. Bimbing anak remaja Anda dalam mengenali keterampilan dan kekuatan khusus mereka, dengan menekankan kualitas yang tidak berhubungan dengan harta benda atau uang. 2. Memelihara gairah dan keterampilan, memotivasi keterlibatan dalam minat, olahraga, atau hobi yang meningkatkan harga diri dan menumbuhkan rasa berprestasi dan percaya pada kemampuan dirinya. 3. Tawarkan dorongan. Pujilah anak remaja Anda secara konsisten atas kerja keras dan keberhasilannya dalam berbagai aspek kehidupannya, di luar apa yang dipamerkan di media sosial. Akui tonggak pencapaian, kenali dan rayakan kemenangan remaja Anda, baik besar maupun kecil. Jangan lupa berikan penghargaan, pengakuan atau apresiasi. 4. Menumbuhkan rasa cinta pada diri sendiri, menginspirasi anak remaja Anda untuk menerima tubuh dan keunikannya. Baik itu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jangan dibuat menjadi minder. F. Edukasi literasi digital. 1. Mendorong berpikir kritis. Bimbing mereka dalam mengasah kemampuan berpikir kritis untuk mengevaluasi dan menantang informasi yang mereka temukan di internet. Bicarakan tentang cara-cara di mana gambar dan video dapat diubah, dan bagaimana influencer dapat menerima kompensasi karena mendukung gaya hidup tertentu. 2. Meningkatkan kesadaran privasi. Beritahu mereka tentang pengaturan privasi. Tekankan pentingnya tidak membocorkan terlalu banyak informasi pribadi, dan soroti kemungkinan dampak jangka panjang dari perilaku online mereka. G. Berikan dukungan emosional. 1. Beritahu anak remaja Anda bahwa Anda selalu ada untuk mereka, siap mendengarkan dan membantu mengatasi kekhawatiran atau masalah online apapun yang mungkin mereka hadapi, tanpa langsung mengambil kesimpulan atau memberikan hukuman. 2. Dukung anak remaja Anda dalam membina persahabatan dan koneksi di dunia nyata, mendorong interaksi tatap muka dengan orang-orang terkasih untuk memupuk hubungan yang bermakna di luar dunia digital. Haji. Memberikan contoh. 1. Berikan contoh yang baik. Tunjukkan keseimbangan yang sehat dalam penggunaan media sosial Anda dan luangkan waktu untuk koneksi dan aktivitas di kehidupan nyata. 2. Waspadai citra online Anda, jangan pamer atau menyombongkan diri secara berlebihan di profil media sosial Anda. 3. Prioritaskan pengalaman dibandingkan materi, bagikan pengalaman dan nilai-nilai hidup Anda, soroti aktivitas seperti jalan-jalan, hobi, atau waktu berkualitas bersama keluarga dan teman. 4. Mendorong rasa syukur, tunjukkan penghargaan atas apa yang Anda miliki sebagai sebuah keluarga dan ilhami anak remaja Anda untuk melakukan hal yang sama. I. Ciptakan zona dan waktu bebas smartphone. 1. Tetapkan pedoman keluarga. Pilih tempat tertentu, seperti meja makan, dan momen, seperti sebelum tidur, sebagai zona bebas layar untuk mendorong komunikasi tatap muka dan melepas penat. 2. Mendukung permainan di luar ruangan dan fisik. Anjurkan olahraga yang konsisten dan kesenangan di luar ruangan untuk mempertahankan cara hidup yang sehat dan menyeluruh. J. Menumbuhkan lingkungan yang mendukung. 1. Merekomendasikan untuk mencoba membuat jurnal atau mengeksplorasi hobi kreatif sebagai cara untuk mengekspresikan emosi dan ide secara bebas tanpa meminta persetujuan di media sosial. 2. Berbagi strategi untuk mengelola emosi dan tantangan yang sulit, memberdayakan mereka untuk mengembangkan ketahanan terhadap ekspektasi masyarakat. Penting bagi orang tua untuk menjaga komunikasi tetap terbuka, menetapkan batasan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk meminimalkan dampak negatif media sosial pada remaja mereka. Mengajarkan kebiasaan baik, berpikir kritis, dan kekuatan emosional akan memberdayakan remaja untuk menggunakan media sosial dengan cara yang positif.
Ingat, kerja tim adalah kunci dalam membimbing anak remaja Anda melewati dunia digital dan membina hubungan yang sehat dengannya. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.